Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Raihan Fernanda Saputro dari Ujung NIM 49. Nah, pada hari ini kita akan memenuhi tugas sebagai konsekuensi dari teman kita, yaitu public speaking, yang akan membahas hobi dan keahlian kita masing-masing dari setiap anggota. Oke, yang pertama dimulai dari saya sendiri. Oke, boleh masuk ke PPT-nya. Mm, mm, mm. Nah, kita dimulai hobi dan keahlian. Oke, di sini saya memilih hobi dan keahlian adalah membuat gelang dan gantungan kunci. Selanjutnya, disclaimer dulu bahwa di sini adalah hobi yang saya buat itu gantungan kunci, yang cara dibuatnya itu dengan cara dirajut. Nah, menurut KBBI sendiri adalah merajut adalah suatu keterampilan membuat sesuatu dengan cara membentuk pola dari simpul tali yang dipadukan dengan kreativitas seseorang. Jadi intinya merajut itu adalah kita berpikir terlebih dahulu kita mau polanya seperti apa, kemudian kita eh, eksekusi kayak gimana sih seharusnya tali ini tuh diperlakukan, seharusnya tali itu diletakkan di sebelah mana atau di bagian mana seperti itu. Oke, slide selanjutnya. Nah, manfaatnya sendiri untuk saya pribadi yang pertama itu menghilangkan stres. Saat saya membuat gelang atau gantungan kunci, pikiran saya tuh terfokus pada bagaimana sih cara saya membuat polanya itu agar rapi, agar bagus dan terlihat gitu. Nah, dari pikiran-pikiran itu saja, pikiran saya tuh sudah tidak lagi memikirkan hal-hal yang membuat saya pusing, membuat saya stres sendiri, dan karena itulah kenapa saya masukkan menghilangkan stres di sini. Terus yang kedua, mengisi waktu luang. Nah, saya membuat gelang dan gantungan kunci itu ketika waktu saya kosong. Jadi ketika memang sudah tidak ada pekerjaan, saya manfaatkanlah untuk membuat gantungan kunci atau mungkin gelang sesuai selera saya. Terus yang ketiga itu adalah sarana cuan. Nah, selain untuk kepentingan pribadi saya, kesenangan sendiri, gelang yang saya buat itu bisa dijual dengan harga yang ya lumayan lah untuk jajan mah. Terus yang keempat adalah melatih kreativitas. Nah, di hobi saya ini itu membantu saya melatih kreativitas dengan cara memantik gitu. Gimana sih caranya kita ngebuat pola yang berbeda, yang unik, terus warna-warnanya, kemudian ornamen-ornamen apa aja sih yang ditentukan. Nah, dari situ aja saya udah mulai berpikir gimana ya buat ini lebih menarik gitu. Dari situ kreativitas saya mulai berkembang dan terus menjadi baik. Oke, selanjutnya. Nah, kenapa suka? Alasan saya sendiri tuh, alasan yang pertama karena saya dulunya anak pramuka. Karena saya anak pramuka jadi sukalah yang namanya anak pramuka kan nggak jauh-jauh dari tongkat dan tali temali. Nah, dari temali itulah banyaklah simpul-simpul yang menurut saya unik, yang nggak biasa gitu, yang kita cuma tahu ikat mati atau mungkin lain sebagainya. Di pramuka itu kita tahu sendiri ada banyaklah jenis-jenis simpul. Dari situlah saya mulai tertarik. Terus yang kedua, seru dan butuh fokus. Nah, jadi alasan yang kedua ini kenapa saya suka? Ya karena seru. Jadi karena saya diem, saya banyak berpikir, saya fokus. Itulah yang mungkin membuat saya merasa lebih tenang, lebih enak, lebih enjoy gitu. Terus yang ketiga, bahan dan alatnya sederhana. Nah, untuk membuat gelang dan gantungan kunci sendiri itu bahan terpentingnya tuh cuman sebenarnya kita cuman butuh tali panjang yang kita bisa atur mau sebagaimana bentuknya. Sebenarnya sih cuman itu aja. Jadi kenapa saya suka ini karena ya sederhana gitu, memanfaatkan bahan-bahan yang memang seharusnya nggak bisa dipakai. Ya udah saya buatlah, tuangkan kreativitas saya di sini. Oke, selanjutnya. Nah, oke, masuk ke sesi tanya jawab. Saya buka satu pertanyaan untuk teman-teman saya atau mungkin mentor yang mau bertanya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Ayo.
Mhm. Ya, boleh Rizka, silakan. Oke, sebelumnya izin masuk ya. Perkenalkan aku Rizal Sabila dengan ujung NIM 28. Nah, di sini aku mau nanya, kira-kira dari kamu sendiri ada nggak sih tips and trick misalkan kayak buat pemula gitu yang benar-benar belum bisa, kira-kira gimana sih biar bisa bikin gelang lagi kayak gitu juga. Karena kan tadi bisa dijadiin ladang cuan juga kan. Siapa tahu kalau emang nanti kita bisa, siapa tahu bisa dijadiin ladang cuan juga gitu. Thank you. Oke, terima kasih pertanyaannya. Tadi dia tips and trick untuk pemula. Sebenarnya kalau mau buat gelang tuh yang pertama kita tuh harus punya niatan dulu gitu. Kita punya niatan, terus kita punya selera. Sebenarnya untuk tips and trick pembuatan gelang dan ini tuh tergantung kita sendiri. Kita seleranya yang mana. Kalau misalkan memang selera kita yang simpul-simpulnya itu susah, pola-polanya rumit, memang agak butuh waktu lama. Cuman kalau misalkan pola-polanya sederhana, simpulnya mudah dibuat, ya sepertinya itu bukan suatu tantangan besar gitu. Apakah sudah menjawab? Sudah. Terima kasih ya. Oke, sekian presentasi yang saya paparkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentasi teman saya. Terima kasih semuanya. Oke, selamat siang teman-teman. Aku izin masuk. Selamat siang juga buat Kak Putri. Di sini aku Fiona Natalia Siombing dengan ujung NIM 001 akan mempresentasikan hobi saya. Nice. Nah, ini. Oke teman-teman, aku mau memperkenalkan hobi aku. Hobi aku yang selalu aku lakukan ketika aku senggang, ketika aku ada waktu, yaitu menyanyi. Jadi dari presentasi singkat ini, aku mau nunjukin bahwa dari menyanyi kita tuh bisa mengekspresikan diri kita dengan menyebarkan getaran positif juga kepada teman-teman kita yang ada di sekitar kita atau orang-orang. Oke, kita lanjut. Di sini mungkin teman-teman udah sering dengar orang bernyanyi, tapi apa sih itu bernyanyi? Menyanyi, jadi menyanyi itu adalah berbicara melalui melodi. Ketika kita berbicara biasa, perasaan kita tuh nggak susah untuk tersampaikan sepenuhnya. Jadi ada lewat dari kata-kata itu tuh diberi nada sama irama. Jadi ketika nada dan iramanya itu menjadi satu, mereka menjadi lirik yang indah. Jadi ketika lirik yang indah itu menyentuh perasaan, langsung tergugah perasaan itu semua untuk tersampaikan gitu. Kita lanjut. Nah, mengapa menyanyi itu begitu seru? Di sini ada dua, ada bebas mengekspresikan diri dan sangat praktis dan fleksibel. Yang pertama, kita tuh bebas ngekspresiin emosi kita, teman-teman kita ketika gembira, ketika kita sedih, ketika kita lagi galau, rindu segala macam, itu kita bisa ekspresiin dengan kita menyanyi di kala waktu luang yang ada. Sesuaikan dengan mood kita juga. Otomatis teman-teman di sini pada punya playlist kan ya, playlist antara playlist yang lagi senang, yang menemani ketika ngerjain tugas, ketika sedang galau, ketika sedang sedih gitu. Pasti ada di bagian-bagian tersendiri dari teman-teman. Lalu ada praktis dan fleksibel. Di sini kita tuh nggak perlu beli alat musik mahal, yang kita perlu tuh ya diri kita aja untuk nyanyi gitu ya teman-teman. Jadi kita tuh bisa nyanyi di mana aja, kapan aja itu bisa. Ketika kita mandi, ketika kita lagi nyetir motor gitu ya kan, ada mobil, atau ketika kita lagi masak, itu tuh bisa membantu kita meluapkan emosi kita kapan aja gitu. Jadi bebas di mana aja gitu. Jadi ini termasuk yang praktis ya teman-teman menyanyi itu. Oke, kita lanjut. Nah, menyanyi itu juga terapi ya teman-teman, terapi alami gratis lagi untuk tubuh dan pikiran kita. Jadi secara mental nih, mental itu yang meredakan stres, itu kita bisa ketika bernyanyi ini, kita tuh ngelepasin hormon endorfin yang secara instan menurunkan ketegangan pikiran, menaikkan suasana hati kita. Mungkin kalau misalnya teman-teman lebih mengenal lagi tentang hormon endorfin dan di sini ada kekeliruan, bisa koreksi ya teman-teman. Lalu yang secara fisik yaitu melatih paru-paru. Jadi ketika kita nyanyi, paru-paru dan otot diafragma kita ini tuh dilatih teman-teman, sehingga pasokan oksigen yang masuk ketika kita nyanyi itu tuh bisa ke seluruh tubuh dan membuat kayak
peredaran oksigen itu lancar dan tubuh terasa lebih bugar. Kita lanjut. Nah, buat teman-teman yang mau lebih mendalami lagi untuk menyanyi, itu sebenarnya ada 3 teknik dasar pemulanya. Di sini tuh ada pernapasan perut. Pernapasan perut itu biar kita suaranya itu lebih bertenaga, kita suaranya juga enggak cepat lelah. Itu gunakan otot diafragma biar stabil. Terus yang kedua itu ada ngelatih artikulasi. Jadi ketika kita bernyanyi itu sebisa mungkin tuh kita latih dulu artikulasi kita tuh biar jelas ketika kita membuka mulut cukup lebar untuk mengucapkan huruf A, I, U, E, O gitu. Agar liriknya tuh terdengar jelas. Jangan sampai nanti ketika kita nyanyi, kita coba latihan, kok liriknya sangat amat tidak sesuai dengan yang dinyanyikan penyanyi. Berarti kita kurang nih untuk latihan artikulasi jelas. Jadi sebisa mungkin I, U, E, O-nya jelas ya teman-teman. Dan yang terakhir ada kontrol nada. Yang terakhir itu kontrol nada. Jadi ketika misalnya nih suara kita kekecilan tapi musiknya gede, kita seimbangin. Jadi jangan sampai suara kita ketutupan musik atau musik itu ketutupan suara kita. Ya, terbalik gitu, jangan sampai ya teman-teman. Dan ini ini ada yang menarik teman-teman. Jadi setiap manusia itu kan pasti dibedakan berbeda-beda. Jadi otomatis warna rentang suaranya juga beda-beda. Di sini kita bisa lihat kalau ada tingkat nada nih, tinggi, sedang, rendah. Untuk kategori wanitanya ada sopran, mezzo-sopran, sama alto. Prianya ada tenor, bariton, sama bass. Dengan mengetahui jenis suara ini, kita bisa memilih lagu yang sesuai, yang nyaman sama diri kita sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, sudah di penghujung. Aku mau nyampaikan buat teman-teman, kita nggak perlu jadi penyanyi profesional untuk menikmati indahnya nyanyi ini. Yang penting adalah kita gembira, kita bebas mengekspresikannya, dan ya aku mau ngajak teman-teman mungkin dari sekarang bisa untuk selingi menyanyi ketika sedang jenuh. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kiranya presentasi ini membantu. Aku buka sesi pertanyaan, 1 tanya saja. Boleh teman-teman? Ada yang bertanya, mungkin dari Kakak Putri boleh juga. Oke, boleh Rehan. Oke, izin masuk ya. Perkenalkan, nama saya Rehan Fernanda dari ujung NIM 49. Ngomong-ngomongin soal nyanyi nih, secara pribadi pernah nggak sih dipanggil buat nyanyi gitu di acara-acara kayak misalkan di sekolah atau mungkin di ET sendiri kayak 17 Agustus atau mungkin acara-acara lain seperti itu? Pernah nggak sih secara pribadi kamu aja lah gitu? Oke, kalau untuk dipanggil sendiri, aku belum pernah untuk dipanggil. Tapi mungkin, bukan mungkin sih, aku pernah mengajukan diri. Ya, aku pernah mengajukan diri di suatu acara gitu. Aku ngajuin diri untuk bernyanyi, dan ya itu salah satu unjuk bakat dari aku sendiri untuk membuktikan bahwa ini hasil dari latihan-latihan nyanyi aku seharian gitu. Gimana menjawab, Rehan? Ya, terima kasih sudah menjawab. Oke, karena pertanyaannya sudah, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Boleh dilanjutkan oleh teman selanjutnya. Oke, aku izin masuk ya teman-teman dan juga Kak Putri. Sebelumnya perkenalkan, aku Rizal Sabila dari ujung NIM 28. Di sini aku mau bahas tentang hobi aku nih. Nah, seperti yang bisa teman-teman dan juga Kak Putri bisa lihat, kebetulan aku tuh punya hobi memasak. Nah, kebetulan pasti teman-teman kan udah tahu ya, hobi itu kan berarti kan kegiatan yang
suka kita lakuin di waktu-waktu luang dan emang kita senang gitu ngejalankan. Nah, salah satu bagi aku itu adalah memasak. Karena memasak tuh menurut aku bisa membantu aku buat belajar-belajar hal baru gitu. Boleh di next? Nah, yang pertama kira-kira masak itu apa sih? Pasti teman-teman kan sebelumnya udah tahu ya masak itu apa. Nah, masak itu adalah kegiatan mengolah bahan makanan menjadi hidangan yang kira-kira tuh siap dinikmati. Nah, tapi bagi aku sebenarnya masak itu bukan cuma soal bikin makanan biar kita kenyang, tapi karena menurut aku itu tuh di situ kita seru banget karena bisa bereksperimen. Kalau misalkan kadang kan masak itu bisa resepnya bisa kadang berhasil sesuai ekspektasi kita, kadang juga enggak kan. Tapi karena dari situ kita jadi tahu kira-kira apa sih yang harus kita perbaiki gitu. Dan menurut aku masak bikin aku jadi lebih produktif. Boleh di next? Nah, di sini ada beberapa alasan kira-kira kenapa sih aku suka masak. Nah, yang pertama itu karena aku di masak itu suka coba-coba resep baru. Nah, kira-kira kalau misalkan kita scroll-scroll TikTok, Instagram ataupun sosmed lainnya kan kadang banyak ya resep-resep yang muncul gitu. Nah, itu tuh kita tuh bisa banget buat coba-coba resep-resep itu. Terus yang kedua bisa lebih kreatif. Nah, kalau misalkan nih kan kita tuh kadang nemu beberapa makanan yang menurut kita kadang oh cocok nih disambungin sama ini, cocok nih disambungin sama itu. Cuma kan kalau kita beli nggak semua hal tuh tersedia sesuai apa yang kita mau kan. Nah, makanya kalau kita masak sendiri tuh menurut aku kita bisa mengkreasikan makanan tuh sesuai apa yang kita mau. Nah, terus yang ketiga ada bisa bikin lebih rileks. Nah, kalau yang ketiga ini karena kalau dari diri aku sendiri, aku tuh kalau lagi stres atau gimana itu kadang larinya suka ke makanan ya. Jadi kan kalau ada kadang tuh kalau kita beli terus kan mahal. Jadi karena kayak gitu tuh aku makanya suka masak karena aku juga sebenarnya suka makan juga sih. Nah, terus yang terakhir, senang kalau misalkan hasil masakan kita tuh disukain sama orang-orang. Berarti kalau misalkan disukain sama orang-orang atau diapresiasi kan berarti hasil masakan kita enak kan dan itu bikin aku senang gitu. Boleh di next? Nah, terus ini ada beberapa tips dan fakta menarik. Sebenarnya ini disclaimer dulu, aku sebenarnya bukan expert di bidang ini, cuma kebetulan beberapa kali aku sempat ngobrol sama teman aku yang di bidang tata boga. Nah, ini ada yang pertama tips yang untuk pemula itu mulailah dari resep sederhana agar lebih mudah dipelajari. Nah, sebenarnya kalau menurut aku sendiri masak itu nggak harus resep-resep yang susah loh. Karena masak itu sebenarnya bisa banget dari resep-resep yang mudah kayak sesimpel cuma nasi goreng atau kalau bikin mie goreng itu tuh bisa banget. Yang penting kalian berani coba dulu. Terus yang kedua, ada siapkan semua bahan sebelum mulai masak supaya prosesnya lebih praktis. Nah, kenapa kayak gitu? Kalau kalian tahu yang namanya food prep, nah buat pemula itu menurut aku membantu banget ya. Karena pada saat proses, biasanya tuh kalau misalkan kita nggak food prep terlebih dahulu, kadang malah makan waktu banyak. Sedangkan kalau kita udah food prep kan lebih sebentar ya, jadi lebih praktis, lebih efisien gitu. Nah, terus yang ketiga, jangan pernah takut gagal karena setiap percobaan adalah pengalaman untuk menjadi lebih baik. Sebenarnya menurut aku yang ketiga ini gak cuma dimasak aja, tapi berlaku untuk semua hal. Jadi kalau kalian mau ngelakuin sesuatu itu jangan takut gagalnya aja, karena kalau misalkan kalian takut gagalnya aja, kalian nggak akan pernah punya keberanian untuk nyoba hal itu gitu loh. Kalau menurut aku karena itu lebih baik gagal, udah tahu sedih, gagal karena udah mencoba daripada kalian tuh gagal tapi nggak mencoba sama sekali gitu. Terus yang kedua ada fakta menarik. Boleh balik dulu. Nah, ada fakta menarik. Yang pertama itu tuh masak itu adalah life skill yang sangat bermanfaat untuk seumur hidup. Nah, menurut aku sendiri sebenarnya masak itu bukan cuma hobi ya teman-teman. Masak itu tuh sebenarnya basic life skill yang semua orang tuh harus punya karena kita nggak tahu kan kapan kita harus bertahan hidup. Misalkan sesimpel masak yang kayak telur goreng yang penting kalian bisa dulu aja gitu. Terus yang kedua ada masak sendiri itu biasanya lebih hemat dan kebersihan lebih terjaga. Apalagi buat teman-teman yang anak kosan, menurut aku itu masak tuh lebih hemat dan juga kalau kita masak sendiri kan bahan-bahan yang kita masukin dan cara ngolah kita tahu gitu, makanya kebersihan lebih terjaga. Terus yang terakhir ada semakin kita sering berlatih, kemampuan masak juga akan semakin berkembang. Nah itu berlaku untuk semua hal juga sih sebenarnya. Semua hal juga kalau misalkan kita sering berlatih kan pastinya bakal semakin berkembang kan ke depannya gitu. Boleh next? Nah, mungkin
pemaparan materi dari aku sekian segitu aja ya kan. Nah ini ada note sedikit, jadi masak itu bukan soal jago atau enggak, tapi soal kamu itu berani mencoba atau enggak. Dan di sini aku mau buka sesi pertanyaan satu, mungkin teman-teman maupun Kak Putri ada pertanyaan untuk aku, boleh? Iya Tere, boleh. Oke, izin masuk semuanya. Perkenalkan nama aku Teresia Agustina dengan ujung NIM 068. Aku mau bertanya, menu pertama kali yang kamu masak itu yang berhasil gitu itu apa? Sehingga tuh kamu kayak merasa kayak karena menu ini udah berhasil, kamu kayak merasa kalau memasak itu adalah hal yang menyenangkan. Masih. Menu yang pertama kali aku coba masak itu tuh dulu aku pernah iseng coba masak telur tomat. Kalau kalian tahu yang masakan Chinese itu, kenapa aku coba itu karena waktu itu aku ngeliatnya gampang banget dan waktu itu aku kayak ngeliat di sosmed deh dan itu gampang aku coba gitu. Terus ternyata pas jadi aku suruh orang rumah untuk coba ternyata kata mereka enak dan terus sempat beberapa kali aku coba masak yang menu-menu lain kayak aku tuh pernah iseng kayak bikin donat gitu itu juga pernah dan kata orang rumah enak gitu. Nah karena advice dari orang rumah juga sih sebenarnya dan teman-teman sekolah aku dulu juga kayak kalau misalkan aku masak mereka suka sama masakanku jadi aku jadi lebih berani gitu dan ngerasa kalau misalkan aku nih sebenarnya suka loh sama masak. Apakah menjawab? Oke, mungkin karena tadi sesi pertanyaan udah, mungkin segitu aja dari aku. Kurang lebih emang maaf, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin bisa dilanjut sama teman-teman yang lain. Oke, selanjutnya mungkin aku yang akan presentasi. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Teresia Agustina dengan ujung NIM 068. Di sini aku akan menceritakan sedikit tentang hobi dan talent yang aku miliki. Boleh next? Nah, mungkin dari teman-teman sudah tahu ya apa itu hobi, jadi aku akan menjelaskan secara agak besar aja. Hobi itu adalah kegiatan atau aktivitas yang kita gemari, yang kita lakukan di saat kita memiliki waktu luang ataupun di saat kayak kita stres, kita melakukan hobi ini untuk mengurangi rasa stres yang lagi kita rasain. Next. Nah, hobi saya. Setiap ada pertanyaan itu tentang mengenai hobi, pasti aku tuh akan menjawab kalau hobi aku itu adalah membaca novel. Mungkin untuk sebagian orang, kalau membaca novel itu adalah hal yang membosankan gitu. Karena ya kita tahu kalau membaca novel itu dari halaman 1 sampai halaman akhir itu yang diisi itu cuma full tulisan tanpa adanya suatu visual ataupun gambar yang menarik gitu. Tapi untuk aku membaca novel itu adalah suatu hal yang menyenangkan karena setiap babnya itu pasti punya ceritanya sendiri gitu. Dan pertama kali aku membaca novel itu di saat aku kelas 7 SMP. Di situ aku lagi ada iklan di HP aku. Yang iklannya itu adalah aplikasi Wattpad. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang tahu aplikasi tersebut. Dan itu tuh pertama kali aku baca novel itu di situ. Awalnya aku cuma iseng untuk download, tapi ternyata pas aku buka aplikasi tersebut, aku menemukan satu cerita yang menurut aku menarik. Nah dari situlah kebiasaan aku tuh mulai terjalin gitu sampai sekarang. Nah, alasan aku suka membaca novel. Menurut aku tuh membaca novel itu membuat aku tuh bebas gitu untuk berimajinasi. Karena kan di novel itu kayak ada misalnya nih, kayak ada cerita, dia tuh lagi menceritakan tentang suatu suasana yang sangat genting gitu kayak di situ tuh lagi konflik yang memuncak. Nah, di situ tuh di kepala aku tuh langsung terjadi gitu kayak oh konfliknya tuh kayak gini membuat aku tuh jadi merasa tegang gitu ataupun kalau misalnya suasana lagi nangis aku langsung mikir kayak oh sedih ya ternyata ceritanya dan membuat aku tuh langsung menangis sedih gitu jadinya dengan membaca novel tuh aku tuh bebas gitu untuk berimajinasi lalu selain dengan ceritanya yang seru membaca novel juga menurut aku tuh ada kan setiap babnya itu pasti punya ceritanya sendiri-sendiri ya. Kadang kita tuh kayak dibuat dari bab 1 sampai bab 3 kita dibuat senang, bab selanjutnya sampai bab selanjutnya kita dibuat sedih. Begitupun seterusnya gitu. Nah, itu tuh menurut aku tuh sama gitu kayak siklus kehidupan.
mungkin akan terdengar lebay, tapi ya itu tuh yang aku rasain gitu. Kayak bisa aja gitu kita di hari ini kita senang, tapi ternyata di besok hari kita sedih gitu, kita mengalami kesedihan. Ataupun di jam segini kita lagi ngerasa senang, tapi ternyata di beberapa jam lagi kita tuh kayak mengalami kesedihan. Next. Nah, tujuan aku membaca novel itu awalnya tuh tujuan aku tuh membaca novel untuk mengisi waktu luang aja. Karena kan awal aku membaca novel itu kan di kelas 7 ya, dimana tuh kayak buat aku di kelas 7 itu saat itu waktu luang tuh terasa banyak gitu. Nah, jadi aku mengisi waktu luang aku tuh dengan membaca novel. Apalagi kan pas di situ juga ada kita mengalami masa corona gitu. Nah, dengan waktu yang seluang itu ya aku isi itu dengan membaca novel agar aku itu nggak stres gitu terus di rumah, karena membaca novel ini bisa gitu mengurangi rasa stres yang aku alami gitu, karena kita kan namanya corona ya di situ kita pandemi harus tetap di rumah. Terus manfaatnya untuk aku itu selain mengurangi rasa jenuh yang aku miliki, banyak pelajaran gitu dari cerita-cerita novel tuh yang kayak oh ternyata hidup tuh kayak ada aja gitu senangnya, kayak setiap orang tuh ternyata memiliki versinya masing-masing gitu. Kayak ada orang yang merasa bahagianya segini, ada orang merasa sedihnya segini. Itu tuh di novel tuh aku dapetin gitu. Terus juga di semester 2 ini kan ada mata kuliah bahasa Indonesia ya. Nah, di mata kuliah itu aku tuh disuruh ngejelasin tentang novel yang kita baca gitu. Nah, karena aku udah sering membaca novel tersebut, aku tuh jadi gampang gitu untuk menjelaskan novel yang aku baca gitu, novel yang udah ditulis sama dosen. Terus juga membaca novel ini melatih gitu aku dalam membaca gitu, aku jadi kayak nggak terlalu jenuh kalau disuruh membaca. Okay, next. Nah, tadi kan aku udah menjelaskan hobi aku, sekarang aku akan menjelaskan kalian yang aku miliki. Mungkin kalau misalnya ngomong keahlian, orang-orang tuh pasti rata-rata akan bilang kalau keahlian itu menyanyi, menggambar, bermain musik, dan lain-lain gitu. Nah, di sini aku akan menjelaskan kalau keahlian aku adalah menjadi pendengar yang baik. Karena menurut aku itu nggak semua orang tuh bisa gitu menjadi pendengar yang baik. Banyak gitu di sekitar kita tuh pasti rata-rata tuh orang tuh maunya didengarkan, orang tuh berlomba-lomba untuk berbicara gitu tanpa mau mendengarkan orang lain. Nah, aku tuh lebih suka tuh mendengarkan daripada berbicara gitu, karena menurut aku dengan kita mendengarkan cerita orang itu tuh kita tuh bisa melihat sudut pandang orang tuh berbeda-beda gitu dalam menyelesaikan setiap masalahnya. Okay, next. Nah, manfaatnya itu buat aku itu ketika aku mendengarkan cerita orang lain itu aku tuh diajarin untuk sabar gitu, karena kan ya namanya orang kalau misalnya lagi bercerita pasti itu kan ada waktu ya, bisa aja dia itu memiliki waktu yang lama untuk bercerita gitu, dan itu tuh aku tuh diajarin untuk sabar gitu, untuk tidak mencela setiap omongan yang sedang teman aku ceritakan gitu. Terus juga selain itu ya aku tuh bisa lebih menghargai gitu pendapat orang lain itu dalam melihat suatu masalah itu dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Oke, next. Nah, aku akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya. Oke, Pio. Oke, izin sebelumnya Tera Kupiana dari Ujungnya 001. Aku mau bertanya, sebelumnya nih, kamu baca novelnya itu novel dari aplikasi HP atau dari buku cetak gitu? Cetakan buku novel gitu? Aku pertama kali baca novel itu di aplikasi HP. Untuk dari kayak buku gitu belum pernah, Teh? Atau udah? Pernah juga, tapi pertama kalinya aku di aplikasi HP. Oke, aku mau nanya, dari dua novel ini dalam bentuk yang berbeda ini, kamu ada ngerasain perbedaan sendiri nggak ketika kamu baca dari HP atau dari bukunya langsung? Kalau misalnya dari aku ada sih sedikit perbedaan gitu, karena kan kalau misalnya kita dari HP mungkin posisi bacanya kalau menurut apa ya yang berbeda.
Karena kan kalau dari HP kita kayak bebas gitu, gimana aja gitu kita bisa ngebaca gitu. Tapi kan kalau dari buku itu kadang kan kayak nggak enak ya kalau dibacanya tuh tiduran sambil, ngerti nggak sih kayak gini, itu kan nggak enak kan. Jadi ya kita harus kayak baca itu sambil duduk gitu. Dan kalau menurut aku sih, aku lebih nyaman tuh kalau baca novel itu ya dari HP. Oke, terima kasih jawabannya Tere. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa teman-teman yang lain untuk menceritakan selanjutnya. Baik, izin masuk semuanya. Putri, teman-teman, perkenalkan nama saya Elisa Kamarin Naswa dengan ujung NIM 41. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hobi saya. Next. Nah, jadi hobi saya itu adalah menari. Kita definisi tari sendiri itu merupakan ekspresi jiwa manusia melalui gerakan tubuh yang diiringi oleh musik atau irama. Jadi ekspresi itu tidak melulu melalui kata-kata, tapi juga bisa melalui suatu gerak tubuh manusia. Dan tari sendiri memiliki fungsi itu sebagai hiburan, upacara atau ritual adat, dan juga komunikasi budaya. Kalau dari aku sendiri, aku mulai menari itu sejak SD. Yang pertama, tarian pertama yang aku bawakan itu ketika kelas 3 SD, itu adalah tari piring dari Sumatera Barat. Nah, sejak saat itu aku ngerasa tertarik nih, ternyata menari itu seru loh ketika kita tampil di depan orang, terus kita selesai tampil kita dapat tepuk tangan dari orang-orang tuh. Aku ngerasa rasa percaya diri aku tuh meningkat gitu. Next. Kemudian di sini ada unsur-unsur tari. Yang pertama itu ada gerak. Gerak itu merupakan unsur yang paling utama nih di tari. Kalau misalnya kita nari tapi nggak gerak, bukan tari berarti kan. Nah, kemudian ada ruang. Ruang juga penting karena ketika kita bergerak tapi ruangannya tuh nggak cukup gitu. Jadi kan kita nggak leluasa dalam bergerak. Kemudian ada waktu. Jadi waktu itu bisa tempo, irama, atau durasi gerakan. Nah, tiap kita menari itu setiap tarian tuh pasti ada durasi gerakannya masing-masing, kayak 8 menit, 10 menit kita dalam menari. Dan setiap tarian itu memiliki pola itu masing-masing. Biasanya ada 2x8, terus 2x8, berarti kita mengulang gerakan tersebut. Kemudian ada tenaga. Tenaga ini penting karena bisa menentukan karakter atau kualitas tari yang kita bawakan. Jadi ketika kita menari, kita pasti membawakan karakter. Ketika kita nggak ada tenaga nih, harusnya tarian tersebut powernya full gitu, tapi kita narinya lemes, jadi kan itu nggak kelihatan gitu kan karakter apa sebenarnya yang kita bawain, terus sebenarnya tarian apa sih yang dibawain gitu. Next. Kemudian ada fungsi tari. Di sini ada ritual atau upacara adat. Nah, tari tradisional itu biasanya dibawain ketika kita ada ritual atau upacara adat, acara-acara adat. Misalnya kayak acara penting nih, kayak di Lampung sendiri itu ada namanya acara begawi. Nah, itu mereka pasti membawakan tarian full. Dalam acara tersebut adalah isinya tarian, banyak tarian-tarian Lampung yang dibawakan. Kemudian ketika kalian pembukaan acara di ITERA gitu, acara-acara resmi, pasti ada tarian Lampung, tarian Siga Pengunten. Nah, itu merupakan tarian tradisional Lampung yang ada di setiap acara-acara penting atau acara resmi. Kemudian sebagai ajang pertunjukan.
tarian juga itu sebagai ajang pertunjukan. Jadi nggak melulu tariannya tuh tarian tradisional tuh sakral tuh enggak. Jadi ada aja yang memang buat hiburan gitu. Seperti modern dance gitu kan. Itu kan kalau modern dance tuh berarti dance kayak K-pop atau lagu-lagu yang lagi tren sekarang gitu. Kemudian ada pergaulan. Jadi kalau misalnya kita nari itu kan pasti ada yang berkelompok, ada yang sendiri. Kalau misalnya berkelompok, kita pasti latihan nari itu kenal sama teman-teman kita latihan bareng-bareng, gimana caranya kita membentuk sebuah tarian kelompok itu yang baik gitu. Makanya kita bisa misalnya tampil, gerakan kita bisa sinkron gitu. Kemudian ada pendidikan. Nah, tentunya tarian-tarian tradisional itu juga perlu pelajari agar tetap dilestarikan gitu. Next. Kemudian ada apresiasi seni tari. Yang pertama itu ada menonton dan memahami pertunjukan tari. Jadi ketika kita menonton sebuah pertunjukan tari, ketika tarian yang dibawakan, kita bisa memahami tuh sebenarnya tarian apa sih yang dibawakan. Terus kalau bisa kita lihat sebenarnya makna tarian tersebut tuh apa gitu. Kemudian ada mengidentifikasi gerakan, musik, dan kostum. Nah, jadi ciri khas tari itu ada di gerakan, musik, kostum. Jadi kita bisa nentuin tuh jenis tarian apa yang dibawakan. Kayak misalnya tarian dari Sumatera Utara pasti identik kostumnya kan pakai ulos ya. Nah, pakai ulos berarti kan kita bisa lihat tuh diidentifikasi, oh ternyata ini tarian dari Sumatera Utara. Bisa juga dari jenis musiknya gitu kan. Kalau tarian Lampung, kalian lihat pakai siger, ternyata oh ini tarian Lampung gitu. Jadi kita bisa nebak tarian apa yang sedang dibawakan melalui kostum yang penari pakai. Juga bisa dari jenis musiknya. Mungkin kalau gerakan sulit ya gitu. Tapi dari kostum dan musik itu familiar. Kemudian ada memberi penilaian dan penghargaan terhadap karya tari. Jadi ketika kita menonton sebuah seni tari, kita bakal memberi apresiasi, ternyata tariannya seindah ini loh gitu. Ketika kalian ada di sebuah acara, ternyata ada sambutan tradisional, kan bisa menilai, oh ternyata seperti ini ya tarian dari daerah tersebut gitu. Ternyata bagus ya tariannya, dan kalian mungkin aja kalian ada keinginan buat belajar gitu dari belajar tarian tersebut. Next. Nah, terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya buka sesi pertanyaan. Satu pertanyaan untuk teman-teman. Ada yang ingin bertanya? Dari teman-teman atau Kak Putri yang mau bertanya? Sepertinya tidak ada pertanyaan dari teman-teman juga. Oh, boleh Fiona. Oke, izin masuk ya Eca. Aku Fiona dari Ujung NIM 001. Aku mau tanya, kan tadi hobi kamu kan nari ya? Dari nari tersebut pasti ada hambatannya. Nah, apa itu hambatan yang kamu dapatin pada saat lagi latihan nari? Dan cara nyikapin hambatannya ini tuh gimana sih, Cak? Oke, terima kasih Vio buat pertanyaannya. Hambatan yang sering banget jadi hambatan tuh ketika pola tarinya tuh sulit, juga gerakan-gerakannya. Kadang kalau misalnya badan aku kurang lentur gitu kan, itu bisa jadi hambatan juga. Sering terkilir kakinya, itu juga karena pola gerakannya yang sulit. Tapi gimana cara aku menyikapinya tuh kayak
fokus dulu latihan sendiri gitu sebelum aku latihan sama teman-teman. Jadi kalau misalnya kayak aku sakit ya aku bakal fokus nonton videonya dulu. Aku amatin gimana seharusnya gerakan itu tuh bisa dilakuin gitu. Setelah itu aku coba sendiri dan kalau misalnya kalau bisa itu baru aku coba sama teman-temanku yang lain. Jadi gerakannya bisa sinkron gitu. Sudah menjawab ya? Sudah, terima kasih ya, Cak. Sama-sama, terima kasih juga Via. Sekian presentasi dari aku. Terima kasih buat teman-teman dan Kak Putri. Lanjut untuk pemateri selanjutnya. Baik, selamat siang. Izin masuk teman-teman dan Kak Putri. Perkenalkan, nama saya Rifka Napasari Sijabat dari ujung NIM 16. Ya, untuk hobi saya sendiri yaitu memasak. Next. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih hobi itu. Jadi hobi itu adalah kegiatan atau kegemaran yang kita sukai untuk dilakukan saat waktu luang. Next. Memasak itu adalah proses mengolah bahan makanan menjadi hidangan siap dikonsumsi dengan cara mencampur, memanaskan, merebus, menggoreng, atau memanggang, dan bahkan cara-cara lainnya. Nah, ketika kita memasak, kita dapat memperhatikan kebersihan dari bahan baku makanan, alat-alat memasak, dan lingkungan memasak kita. Kita juga dapat memperhatikan nilai gizi dari bahan makanan yang akan kita gunakan dan penyajian atau plating makanan tersebut. Alasan saya suka memasak yaitu yang pertama untuk mengisi waktu luang, yang kedua itu untuk mencoba resep-resep baru yang saya dapatkan dari TikTok ataupun YouTube dan media sosial lainnya. Yang ketiga itu menghilangkan stres. Jadi bagi saya sendiri, ketika saya lagi stres nih, saya akan mencoba untuk memasak, karena pada saat kita lagi memasak kan pasti fokus kita itu pada takaran-takarannya, pada bahan-bahan makanannya. Apalagi ketika kita lagi mengiris-ngiris bahan makanan, pasti masalah-masalahnya itu akan terlupakan sebentar karena fokus kita sudah kepada bahan-bahan yang akan kita masak. Yang keempat itu yaitu mendapatkan kepuasan ketika kita udah menyelesaikan masakan kita itu sendiri dan mendapatkan hasil yang sesuai, pasti kita ada kepuasan tersendiri. Next. Untuk manfaat memasak sendiri yaitu menambah keterampilan, contohnya dalam plating makanan, yang kedua menghemat pengeluaran, yang ketiga menjaga pola makan sehat. Di menjaga pola makan sehat ini contohnya kita bisa ngurangin penggunaan micin ataupun bahan-bahan yang mungkin nggak cocok untuk diri kita. Yang keempat itu menjaga fokus, seperti yang aku bilang tadi, yaitu pas kita lagi ngiris-ngiris bahan makanan ataupun lagi nakar bahan, pasti kita harus tetap menjaga fokus makanan supaya fokus diri kita agar makanan itu sesuai dengan yang kita inginkan. Next. Jadi kesimpulannya, memasak itu bukan hanya tentang membuat makanan, tetapi juga bisa menjadi sarana untuk menghilangkan stres atau mungkin berbagi kebahagiaan dengan teman dan keluarga. Sekian presentasi saya. Untuk sesi tanya jawab, saya buka satu pertanyaan untuk Kak Putri dan teman-teman. Ya, teman-teman, ada yang ingin bertanya? Ya, boleh, Rehan. Oke, izin masuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Raihan Fernanda, ada di ujung NIM 49. Ngomongin soal masak nih, kan hobi kamu masak kan? Harusnya kan kalau yang namanya hobi kan udah jalan dari lama. Nah, selama kamu ngejalanin hobi kamu ini, apa sih masakan yang menurut kamu susah, itu yang menantang lah buat kamu untuk dimasak, yang pernah kamu masak gitu?
Baik, izin menjawab. Untuk sejauh ini sendiri ya, tentang masakan yang menurut aku menantang buat aku itu di masakan khas Batak yaitu di arsik, karena jujur bahan-bahan makanannya itu dan takarannya itu dan proses mengolahnya itu juga harus sesuai, karena kalau misal nggak sesuai nanti rasanya bakal jadi lain atau mungkin ikannya jadi hancur gitu. Apakah menjawab? Sudah menjawab, terima kasih. Baik, sekian presentasi saya, terima kasih. Oke, izin masuk semuanya. Selesai sudah lah presentasi hobi dan keahlian dari anggota kelompok 2. Saya selaku ketua kelompok 2 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih kepada kakak mentor yang sudah mengawasi kita. Akhir kata saya ucapkan selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar semuanya. Terima kasih kakak dan teman-teman.